Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 8. Tak selamanya istri kedua itu pelakor. Sayang, kamu sedang apa? Itu Mas cari baju buat besok. Besok? Iya, besok aku harus konsulkan Mas ke rumah sakit. Astaga, aku sampai lupa sayang. Aku harus telepon Sari untuk memundurkan jadwalku. Kalau Mas tidak bisa tidak apa Mas? Aku akan menemanimu sayang, jawab Roni dan diangguki Dian dengan tersenyum kaku. Pagi ini tubuh Fanny terasa lemas karena menangis semalaman. Dia memang sengaja tidak mau bertemu Om Roni. Karena dia tidak mau jika Om Roni justru malah membuatnya semakin terluka. Fanny berniat memeriksakan kandungannya ke dokter karena juga sudah waktunya pemeriksaan. Dia ingin melihat tumbuh kembang sang anak. Meskipun tanpa seorang suami, Fanny akan berusaha sekuat mungkin menghidupi anaknya nanti. Sayang, ayo bangun, nanti kita ketinggalan pesawat, bisik Daniel di telinga sang istri. Hanum benar tumbang karena semalam Daniel menghajarnya lebih dari 3 ronde hingga subuh Hanum baru bisa tertidur. Kini justru Daniel membangunkannya karena takut ketinggalan pesawat. Rasa lelah dan kantuk masih dirasakan Hanum, tapi mau tidak mau dia harus tetap bangun agar mereka tidak ketinggalan pesawat. Kenapa malah pesan pesawat pagi sih, Om? Kalau tahu begini kan bisa pulang siang, oceh Hanum. Aku juga tidak tahu sayang, semalam aku sangat bergairah. Ceka, bukan hanya semalam tapi sudah beberapa malam ini Tuan Daniel Anda sangat bergairah hingga tubuhku sakit semua, tekan Hanum. Membuat Daniel tertawa kecil, memang sudah beberapa malam ini dia sangat gencar meniduri Hanum supaya bibitnya cepat tumbuh. Daniel ingin sekali punya anak perempuan yang cantik dan lucu seperti Hanum. Hanum segera mandi sedangkan Daniel membantu untuk merapikan pakaian mereka. Daniel melihat setiap sudut ruangan agar tidak ada yang tertinggal. Sini aku bantu keringkan, ucap Daniel mengambil hair dryer dan membantu sang istri untuk mengeringkan rambutnya. Lain kali kamu pergi jangan ambil penerbangan pagi Om saat pulang karena pasti aku sangat lelah. Maaf sayang, lain kali aku tidak akan menggarapmu kalau kita akan pulang. Ceka, janji palsu, ucap Hanum cemberut. Sudah, ayo rapikan pakaianmu. Sudah rapi sebentar aku dandan dulu, ujar Hanum mengambil bedak di tasnya. Hanum melihat di lehernya ada beberapa tanda merah, ternyata sang suami tidak melukis di dadanya saja semalam sampai ke lehernya juga. Daniel menunggu dengan sabar apa yang tengah dilakukan istrinya ini. Beberapa hari ini Daniel benar tidak menghidupkan ponselnya karena ingin fokus pada pekerjaan dan Hanum. Tapi saat lelaki tampan ini menghidupkan ponselnya, terlihat banyak panggilan tak terjawab dari Roni sang sahabat. Apa yang terjadi dengan dia hingga sebanyak ini panggilannya, pikir Daniel. Daniel ingin menghubungi kembali tapi dia harus segera ke bandara karena 1 jam lagi mereka akan berangkat. Sesampainya di bandara Daniel dan Hanum berjalan agak cepat karena takut ketinggalan pesawat. Om jangan buru kakiku masih pegal. Sorry, sini aku bantu. Tidak usah,
Barang bawaan Om saja banyak, ujar Hanum karena 2 koper besar yang berisi barang mereka berdua Daniel yang bawa. Om, aku mau ke toilet dulu sebentar, titip ya, ucap Hanum memberikan tasnya pada Daniel lalu segera berjalan mencari toilet. Aku duduk di sana, pekik Daniel dan diangguki Hanum. Karena kebelet pipis Hanum menabrak ibu. Maaf Bu, saya tidak sengaja, ujar Hanum membuat sang ibu berdiri. Lain kali hati nak. Iya, maaf ya Bu, ucap Hanum menunduk dengan rasa bersalah. Daniel yang memang menatap ke arah toilet karena takut Hanum kesasar karena sugar baby-nya itu sedikit ceroboh. Tapi Daniel melihat sang mertua keluar dari toilet perempuan dengan berjalan pelan. Mama, gumam Daniel pelan, perempuan tua itu terlihat segar dan berjalan ke arah kanan. Daniel ingin mendekat padanya tapi terdengar panggilan dari Hanum yang sudah keluar toilet. Om, pekik Hanum berjalan ke arah sang suami. Sudah. Om mau kemana? Meninggalkanku? Tuduh Hanum karena melihat Daniel yang ingin pergi sebelum dia keluar padahal Daniel ingin mengejar sang mertua. Tidak, hanya ingin mengejar ibu tadi, sepertinya aku kenal. Ibu mana? Tanya Hanum celinguk melihatnya. Keluar dari toilet tadi, pakai baju kuning. Ibu itu, tadi aku tabrak Om karena kebelet, cengir Hanum. Lalu, ya minta maaf lah. Maksudku apa reaksinya? Cukup baik, tidak marah. Dia seperti orang sakit, tanya Daniel penasaran. Tidak, sangat sehat untuk seusianya, jawab Hanum lagi membuat Daniel menjadi penasaran berarti selama ini Susan berbohong padanya. Terima kasih Sus, ujar Fanny mengambil vitaminnya di apotik rawat jalan. Sedangkan Roni dan Dian baru datang dan saat Fanny membalikkan tubuhnya melihat Roni yang sedang menuntun Dian untuk duduk. Dek, seketika tubuh Fanny bergetar hebat. Sedangkan Roni pun begitu ingin rasanya memeluk Fanny tapi ada sang istri di dekatnya dia tidak bisa melakukan apa. Dian melihat ekspresi keduanya dan dia bisa membaca kalau mereka saling kenal dan ada rahasia besar yang tersimpan. Apa ini perempuan yang bernama Fanny? Batin Dian karena dia ingat betul perempuan ini yang keluar dari kos kemarin. Jika benar dia yang bernama Fanny, berarti perempuan ini yang tengah mengandung anak Roni. Fanny berjalan pelan, dia berusaha menguatkan kakinya untuk pergi dari hadapan Roni dan istrinya, sedangkan Roni terlihat gelisah. Sayang, kamu tunggu di sini ya, aku ke toilet sebentar, pamit Roni dan diangguki Dian pelan. Roni segera pergi dan diikuti Dian, dia rela meninggalkan antrian obatnya demi mencari sebuah kebohongan sang suami. Van, panggil Roni. Fanny, berhenti Van, panggil Roni lagi sambil menarik tangan Fanny. Lepas Om, ini rumah sakit, tepis Fanny. Oke, maaf, jawab Roni sambil menjauhkan tangannya. Aku ingin bicara. Aku tidak bisa Om, aku masih ada keperluan lain, bohong Fanny. Please Van, kita butuh bicara. Tidak ada lagi yang harus dibicarakan Om. Jika Om ingin kita mengakhiri hubungan ini, oke, aku terima. Van, aku tidak ingin ini berakhir.
Aku akan bertanggung jawab atas anak itu. Tegas Roni membuat Dian menutup mulutnya tak percaya. Tapi dia juga tidak boleh sedih karena Roni juga butuh semua itu. Tidak perlu Om, aku bisa sendiri. Van, jangan egois, mohon Roni sambil meraih tangan Fanny tapi Fanny cepat menepisnya. Van, aku ingin kita bicara dari hati ke hati dan membuat kesepakatan untuk anak itu. Aku akan bertanggung jawab. Untuk saat ini aku belum bisa Om. Beri aku waktu seminggu lagi kita akan bicara. Jawab Fanny segera pergi meninggalkan Roni. Sedangkan Dian segera kembali ke apotik untuk mengambil obatnya. Fanny menghapus air matanya. Seharusnya dia bahagia karena Roni mau bertanggung jawab. Tapi Fanny merasa sudah menjadi wanita jahat dengan merebut kebahagiaan wanita lain. Apalagi melihat wajah Dian yang pucat rasa bersalahnya semakin menjadi. Sudah selesai sayang? Tanya Roni. Sudah Mas, ayo pulang. Ajak Dian dan diangguki Roni pelan. Sayang bangun kita sudah sampai. Ujar Daniel membangunkan Hanum yang sedang tertidur pulas di bahunya. Cepat sekali Om, kalau naik bis pasti aku bisa tidur lebih lama lagi. Jawab Hanum membuat Daniel menggelengkan kepalanya. Jika benar Hanum ingin naik bis justru Daniel yang tidak sanggup. Ayo aku bantu nanti di apartemen, kamu bisa mengulang tidurnya lagi. Bener ya Om, jangan diganggu ya. Aku harus memulihkan tenagaku. Iya, ayo cepat, ajak Daniel. Di dalam taksi Daniel masih berpikir tentang sang mertuanya tadi. Dia harus mencari tahu tentang mertuanya. Jika Susan terbukti membohonginya, dia akan beri perhitungan pada istri tuanya itu. Kamu kapan pulang Beb? Aku kangen, ujar Fanny dari sambungan telepon. Sudah pulang, jawab Hanum masih dengan mata terpejam di atas ranjang apartemennya. Aku ingin cerita banyak Beb ke kamu. Besok di kampus aja, besok juga kita ketemu. Ada kuliah pagi kan? Jawab Hanum. Oke, kamu bawa oleh, tanya Fanny. Bawa baju kotor. Kampret, kesal Fanny tapi membuat Hanum terkuekeh kecil. Dengan langkah bergetar Dian mengetuk pintu kamar kos Fanny. Tok. Ya sudah Beb, aku tutup dulu ya ada yang datang. Ucap Fanny menutup ponselnya dan berjalan ke arah pintu. Siapa? Ibu kos? Nggak tahu, belum dilihat juga. Palingan mau nagih uang kos kamu. Enak aja, aku udah bayar ya. Siapa tahu aja kan kamu kere sekarang, canda Hanum. Mentang sekarang udah kaya ya, ngeledek, kesal Fanny lalu menutup panggilannya. Pintu terbuka menampilkan Dian yang berdiri membuat Fanny bergetar hebat. Fanny ingin menutup pintunya karena menghindari keributan, tapi Dian menghalangi dengan kakinya. Siapa kamu? Tanya Fanny pura tidak tahu. Aku ingin bicara baik. Akhirnya Fanny membuka pintunya. Aku yakin kamu kenal denganku. Tidak mungkin seorang pelakor tidak tahu dengan istri sah lelakinya. Aku bukan pelakor, ketus Fanny. Lalu apa? Perebut suami orang atau sugar baby? Cecar Dian lagi. Stop, aku tidak kenal suami Anda, silahkan keluar, usir Fanny.
Bagaimana mungkin tidak kenal tapi bisa hamil benih dari Mas Roni? Fanny terdiam sejenak. Dari mana Dian tahu dia hamil? Apa Om Roni sudah memberitahukan semuanya? Aku hanya ingin bicara baik. Baik, lanjut Dian membuat Fanny menghela nafas panjang. Dia sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi nanti jika harus ditampar, dicaci maki karena memang dia yang salah. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Satu pintaku terima pertanggungjawaban Mas Roni. Maksud Anda? Tanya Fanny tidak percaya. Kamu terima pertanggungjawaban Mas Roni dengan syarat Mas Roni harus menikahimu terlebih dahulu. Jelas Dian. Membuat Fanny makin mengerutkan keningnya tak mengerti. Kalian boleh bersama dengan ikatan pernikahan tanpa dosa, ucap Dian lagi. Aku tidak bisa, jawab Fanny. Dia terlalu banyak menyakiti hati Dian. Dian menggenggam tangan Fanny. Menikahlah dengan Mas Roni, tapi jangan pernah katakan kalau aku mengetahui semua ini agar Mas Roni benar bisa membuka hati untukmu. Mbak merencanakan sesuatu padaku, tuduh Fanny karena tidak ada istri sah yang mau memberikan suaminya pada pelakor. Aku sudah tak berdaya, Van. Aku sudah tidak bisa memberikan apa yang Mas Roni mau, jadi biarkan dia dapatkan itu semua dari kamu. Tapi kalian jangan berbuat dosa karena Mas Roni tidak sendiri. Ada keluarga dan anaknya yang akan menanggung aib kalian nanti, jadi lebih baik menikah. Pinta Dian membuat Fanny tertunduk dan menjatuhkan tubuhnya tak percaya. Mbak, maafkan aku, ucap Fanny bersimpuh di kaki Dian. Perempuan ini memang baik bagai malaikat. Wajar saja Om Roni tidak bisa meninggalkannya. Dian benar baik. Van, berdiri, jangan begini. Dian membantu Fanny untuk berdiri. Minta dia nikahi kamu, Van, jika memang ingin bertanggung jawab atas anak ini. Mbak, tidak apa? Apa? Tanya Fanny menangis. Aku sadar diri, Van. Jika bukan kamu pasti akan ada Fanny. Fanny yang lainnya juga. Jangan menangis, mulai sekarang anggap aku kakakmu. Apapun yang terjadi kau boleh bercerita padaku. Sini ponselmu, aku ingin menyimpan nomorku, ucap Dian dan diangguki Fanny patuh. Dian bisa dikategorikan perempuan hampir sempurna, hanya saja penyakitnya membuat dia tak bisa memberikan kepuasan pada sang suami. Om, aku masih lelah, rengek Hanum saat Om Daniel meraba pinggangnya. Seharian ini aku sudah berikan kamu waktu istirahat, sayang. Bagaimana bisa masih lelah? Om tahu sendiri kan, sewaktu di Malang aku tidak diberikan jeda. Hampir tiap malam loh aku nggak pakai baju. Ucap Hanum berusaha mengingatkan Daniel, membuat lelaki tampan itu terkuekeh kecil. Dia sangat bersemangat jika dekat dengan Hanum, jiwa lelakinya selalu bergairah. Sayang, panggil Daniel pada Hanum yang sedang asik bermain ponsel. Sini dulu, ujar Daniel menarik tubuh Hanum agar berbaring di sebelahnya. Chat sama siapa, sayang? Tanya Daniel melirik ke arah ponsel Hanum. Satu tangannya dijadikan bantal untuk kepala sang istri. Fanny, Om, dia bilang mau cerita banyak. Sejak kita pergi banyak kejadian katanya, jawab Hanum. Mungkin kejadian bersama Roni, sayang. Om Roni sudah pulang, Om? Sudah, dia beberapa kali menghubungiku tapi ponselku mati.
Besok aku juga akan menemuinya berbicara tentang kehamilan Fanny agar Roni mau bertanggung jawab. Aku rasa Om Roni bukan lelaki pengecut Om. Pasti dia mau bertanggung jawab. Jadi kamu mengatakan kalau aku yang pengecut? Tanya Daniel. Kok Om jadi sensi gitu sih? Aku tidak bilang demikian, jawab Hanum cepat. Besok kuliah? Iya, ada kuliah pagi. Sayang, aku tidak bisa tidur. Kenapa? Tanya Hanum mengalihkan pandangannya pada Daniel. Mau ini, tunjuk Daniel pada bibir Hanum membuat perempuan cantik ini tersenyum kecil. Daniel langsung mencium bibir Hanum membuat Hanum kaget. Sang suami benar tidak bisa menahan hasratnya. Semalaman Fanny memikirkan ucapan Dian yang mengizinkan Roni menikahinya, tapi apa Om Roni mau menikahinya? Untuk perasaan hingga saat ini masih sama. Fanny mencintai Om Roni, tak ada yang berubah meskipun lelaki mapan itu sempat menolaknya kemarin. Fanny mengusap wajahnya kasar, dia mengirimkan pesan pada Om Roni untuk bertemu besok karena ada yang ingin dia bicarakan. Om Roni membaca pesan dari Fanny sedikit lega karena perempuan itu sudah mau membalas pesannya. Buru dia membalas pesan Fanny lagi, sedangkan Dian melihat gelagat sang suami hanya tersenyum tipis. Semoga apa yang dia perbuat bisa membuat sang suami bahagia lagi karena sudah lama sekali dia sakit. Dian cukup legowo menerima keadaan saat ini, yang terpenting Roni masih menjadikannya prioritas pertama setelah Fanny. Daniel memerhatikan wajah Ayu sang istri yang terlihat teduh. Apa dia benar jatuh cinta pada Hanum hingga dia tak peduli lagi pada Susan? Bahkan dia hanya menginginkan satu istri saat ini, yaitu Hanum. Tapi bagaimana dengan Aditya? Apa Aditya mau menerima Hanum sebagai mama tirinya? Daniel mengusap lembut rambut panjang Hanum. Perempuan ini semakin hari semakin cantik dan matang hingga sulit rasanya berjauhan dengan Hanum. Pagi ini Hanum sudah bersiap ke kampus. Meskipun tubuhnya sangat lelah, dia ingin bertemu Fanny dan bercerita banyak. Dia sudah merindukan sang sahabat. Sarapan dulu Om, panggil Hanum. Selelah apapun Hanum, dia selalu menyiapkan sarapan untuk Daniel. Jika Daniel di apartemen ini yang membuat Daniel kecanduan akan Hanum, mulai dari masakan hingga tubuhnya Hanum sangat luar biasa menurut Daniel. Daniel sudah duduk di meja makan dan Hanum mengambilkan sepiring nasi goreng kampung buatannya karena memang kulkas mereka tidak ada isi lagi. Sayang, aku antar ya, ujar Daniel. Kalau Om capek aku pergi naik taksi saja. Tidak, aku akan selalu on untuk kamu. Katanya mau ketemu Om Roni. Iya, nanti setelah mengantar kamu ke kampus, aku akan hubungi dia siang nanti. Aku akan jemput kamu lagi sayang. Kita belanja keperluan rumah. Jelas Daniel membuat Hanum tersenyum bahagia. Dia dan Daniel sudah seperti suami istri sesungguhnya. Apalagi jika benar ada anak di antara mereka, sudah pasti komplit, sudah keluarga kecil mereka ini. Yakin tidak apa? Apa? Tanya Hanum. Iya sayang, sahut Daniel lagi membuat Hanum mengangguk pelan. Dia tahu suaminya tidak akan bisa ditolak jika sudah memutuskan sesuatu. Kalau sudah keluar segera hubungi aku.
Ingat Daniel dan diangguki Hanum patuh sebelum keluar dari mobil. Hanum mencium punggung tangan Daniel. Sedangkan Daniel mencium kening Hanum lalu bibirnya sejenak membuat hati Hanum semakin berbunga-bunga. Hanum keluar dari mobil dan melambaikan tangannya saat mobil Daniel melaju pergi. Daniel ingin bertemu Roni untuk membicarakan tentang kehamilan Fanny, tapi sepertinya Roni tidak bisa dihubungi. Daniel justru menghubungi seseorang untuk menemuinya di kafe. Jadi Om Roni mau bertanggung jawab, tanya Hanum setelah mereka bertemu. Aku sudah yakin Om Roni pasti mau bertanggung jawab, Beb. Hanya saja dia sedang fokus pada pengobatan istrinya terlebih dahulu, lanjut Hanum. Iya Num, tapi sekarang justru aku yang bingung. Kenapa bingung? Tanya Hanum. Istrinya Om Roni sudah tahu semua Num, dia mendatangiku. Astaga Beb, terus istrinya ngamuk, kamu diapain Beb, ada yang sakit? Cecar Hanum sambil menyentuh tubuh Fanny. Dia takut kalau istri Om Roni menyakiti sahabatnya ini. Kamu salah Num, kamu pasti berpikir aku di Labrat bukan seperti di konten. Konten istri sah Labrat pelakor, ujar Fanny dan diangguki Hanum. Dia baik Num, dia seperti ibu peri, ucap Fanny pelan. Jika dia membayangkan Dian membuat rasa bersalah Fanny semakin besar. Maksudnya, tanya Hanum tidak mengerti. Dia justru memintaku untuk menerima pertanggungjawaban dari Om Roni dengan catatan menikah. Karena dia tidak ingin Om Roni berbuat zina, dia sangat mencintai suaminya Num, dia tidak mau imamnya terjerumus dosa besar, isak Fanny. Van, jangan menangis, ini masih di kampus. Ingat Hanum sambil memeluk sang sahabat dan mengusap punggung Fanny pelan. Aku berdosa Num. Aku sudah menghancurkan rumah tangga perempuan berhati malaikat. Van, jangan begini, kalau kamu terus merasa bersalah begini bisa dia juga ikut terganggu, ucap Hanum mengusap perut Fanny. Membuat Fanny tersadar kalau dia tengah berbadan dua, ada anak yang harus dia jaga di dalam sana. Fanny mengusap air matanya, dia bingung apa yang harus dia lakukan saat ini. Jika memang Mbak Dian maunya begitu, coba kamu turuti saja dulu Van. Siapa tahu memang ini jalannya agar anakmu memiliki seorang ayah. Tak selamanya istri kedua itu pelakor kan Van. Ada suatu kesalahan hingga membuat lelaki beristri dua. Atau sesuatu yang mengharuskan lelaki menikah lagi. Jelas Hanum karena dia juga di posisi istri kedua. Aku tidak yakin Num kalau Om Roni mau menikahiku. Dia sangat mencintai Mbak Dian. Dicoba dulu Van, siapa tahu mau, dibicarakan dengan kepala dingin. Kamu juga tidak meminta Om Roni untuk menjadikan kamu prioritas pertamanya bukan? Aku rasa Om Roni akan lebih bijaksana untuk menilai dari segala aspeknya. Tiba ponsel Fanny berbunyi dan Om Roni lah penelponnya. Siapa? Tanya Hanum saat melihat Fanny menatap ponselnya. Om Roni. Jawab cepat, ucap Hanum dan diangguki Fanny. Halo Om. Iya, aku segera ke sana, jawab Fanny lalu mematikan ponselnya. Kenapa Van? Om Roni sudah di luar Num. Aku harus pulang duluan ya. Kamu tidak apa? Apa sendiri? Tanya Fanny. Ya, nanti aku bisa hubungi Om Daniel Van.
Pergi saja selesaikan segera, semoga kamu bisa menikah Van, dan anak itu memiliki ayah. Amin, doakan ya Num, pinta Fanny dan diangguki Hanum pelan. Hanum melihat Fanny pergi menuju gerbang luar sedangkan diri ingin menghubungi Om Daniel tapi tiba-tiba Aditya datang. Num, aku ingin bicara, ujar Aditya. Kak, ku harus pergi ada urusan, tolak Hanum. Num, sebentar saja please, aku ingin bicara sama kamu Num. Mohon Aditya membuat Hanum iba. Bagaimanapun juga Aditya adalah anak tirinya saat ini. 10 menit saja Kak karena aku masih ada pekerjaan, ucap Hanum dan diangguki Aditya. Dia membawa Hanum ke parkiran di mana dia meletakkan mobilnya di sana. Masuk Num. Kak, kenapa harus pergi? Tidak, aku hanya ingin bicara di dalam mobil saja tanpa ada yang mengganggu. Aditya membuka pintu mobil dan Hanum masuk ke dalamnya. Hal ini dilihat langsung oleh Lita. Membuat Lita mengepalkan tangannya. Dia tidak suka pada Hanum. Dia harus memberikan pelajaran kepada Hanum. Num, aku tidak bisa berbahasa basi. Kenapa kamu menghindariku Num? Tanya Aditya langsung. Aku tidak menghindari kakak, hanya saja aku saat ini sedang sibuk bekerja. Num, jujur aku menyukaimu. Aku ingin kita lebih dekat Num. Aku ingin kamu menjadi kekasihku. Aku sudah berniat akan mengenalkanmu pada papa dan mamaku Num. Dek, jantung Hanum berdegup kencang. Ini yang dia hindari selama ini, sejak menandatangani kontrak perjanjian dengan Daniel. Hanum hanya fokus pada satu lelaki. Dia tidak ingin membuat Daniel marah, apalagi ini Aditya anaknya. Num, tolong jawab aku Num. Apa kamu mau menjadi kekasihku? Tanya Aditya. Maaf Kak, aku tidak bisa, tolak Hanum cepat. Apa alasanmu menolakku Num? Aku tampan, keluargaku kaya raya, tidak ada yang kurang. Tolong terima aku Num, kamu pasti akan bahagia denganku, mohon Aditya. Justru semua itu yang membuat aku tidak bisa menerima kamu Kak. Kita tidak sepadan, kebahagiaan tidak bisa diukur dengan uang. Jangan munafik Num, semua perempuan menginginkan itu, semua perempuan butuh uang. Tapi tidak dengan aku Kak, aku tidak bisa menerima kamu. Potong Hanum membuat Aditya marah lalu mencengkeram pipi Hanum. Aditya mencium paksa Hanum membuat Hanum berusaha mendorong tubuh Aditya kuat tapi sia-sia. Aditya malah membuka paksa kancing kemeja Hanum hingga kancing paling atasnya terbuka dan menampakkan bekas merah tanda kecupan Daniel semalam. Aditya menggelengkan kepalanya pelan. Dia tidak percaya Hanum perempuan polos yang dia kenal menghancurkan hatinya dengan sekejap mata. Tanda itu cukup jelas menjadi bukti kalau Hanum telah dimiliki lelaki lain. Gedoran pintu mobil membuat Hanum ketakutan. Dia merapikan pakaiannya dan segera keluar. Rita memandangnya sinis sedangkan Hanum tertunduk sambil menangis. Sial, pekik Aditya marah. Hanum tak menyangka Aditya bisa berbuat kasar padanya. Aditya sudah melecehkannya. Hanum segera menyetop taksi lalu pulang ke apartemen. Dia tidak ingin Daniel bertemu dengan Aditya di kampus. Daniel dari tadi menunggu telepon dari sang istri tapi Hanum tak juga menghubunginya. Apa Hanum kuliah sampai sore, pikir Daniel.
Ingin menghubungi istrinya takut mengganggu, akhirnya Daniel memutuskan untuk pulang duluan ke apartemen. Jika Hanum menghubunginya nanti dia akan menjemput Hanum kembali. Menikah? Kamu gila Van, kamu tahu kan aku sudah mempunyai istri dan anak. Jika menikah aku tidak bisa Van, tolak Om Roni cepat. Hanya itu permintaanku Om, jika Om keberatan silahkan tinggalkan aku bisa menghidupi anak ini sendiri tanpa Om. Van, pikirkan baik anak ini bukan boneka yang bisa kamu berikan makanan biasa. Dia butuh susu, pakaian dan sekolah yang jelas. Jelas tidak murah Van, semua butuh uang, jelas Roni. Justru aku memikirkan semua itu Om, aku ingin status yang jelas. Aku tidak mau suatu saat anakku dibully hanya karena tidak punya ayah. Ada aku Van, aku bertanggung ini jawab pada kalian. Om hanya bertanggung jawab untuk materi bukan untuk status, tekan Fanny membuat Roni terdiam. Dia tidak bisa memberikan Fanny kejelasan karena dia sangat mencintai istrinya. Menikah atau jauhi kami Om, tegas Fanny memberikan pilihan membuat Roni bingung. Dia suka dengan Fanny tapi hanya sebatas nyaman bukan cinta, tapi dia bukan lelaki pengecut yang sudah menanam benih lalu pergi. Dia bersedia memberikan materi sebanyak mungkin sesuai kebutuhan Fanny dan anaknya. Roni menghela nafas panjang sepertinya tak ada lagi pilihan lain selain menikahi Fanny. Semoga ini jalan terbaik dan Dian tidak akan tahu. Oke aku akan nikahin kamu tapi dengan syarat hanya nikah siri dan kamu tidak boleh menuntut kehadiranku Van. Aku akan datang jika bisa mencari waktu luang karena kamu tahu Dian prioritas utamaku Van. Jelas Roni membuat Fanny sedikit lega. Akhirnya selesai juga permasalahannya saat ini meskipun tak bisa memiliki hati Roni sepenuhnya setidaknya Roni sudah bersedia menikahinya. Bukannya ini jalan terbaik untuk memulai kehidupan mereka. Dan satu lagi jangan pulang ke kos itu. Aku tidak ingin anakku hidup di lingkungan sempit Van. Apartemen juga sempit Om bahkan tak kenal satu sama lain, protes Fanny. Setidaknya lebih besar dari kamar kos kamu Van, ayo menurutlah. Terserah Om saja, jawab Fanny lagi dia tidak ingin berdebat persoalan tempat tinggal. 3 hari lagi kita menikah, aku harus persiapkan dulu penghulunya dan untuk saksi. Saksinya, ucap Roni dan diangguki Fanny pelan. Semuanya dia serahkan pada Roni saja karena Fanny tidak mau stres memikirkan apapun itu, dia takut berpengaruh pada janinnya. Sayang kamu sudah pulang, tanya Daniel yang melihat Hanum terbaring di ranjang kamar mereka. Kenapa tidak hubungi aku sayang? Tanya Daniel lagi. Tadi aku tidak enak badan Om jadi langsung pulang kebetulan taksi lewat, bohong Hanum. Kamu demam? Tanya Daniel sambil memegang kening Hanum tapi tidak panas. Mungkin terlalu lelah Om. Maafkan aku sayang, kamu istirahat dulu nanti aku belikan makanannya. Sahut Hanum berdeham lalu mencoba menutup matanya dia tak ingin Daniel curiga karena dia habis menangis tadi. Daniel segera keluar memesan makanan untuk mereka. Agak kenapa kamu justru mengecewakan Kunum, pekik Aditya marah. Aditya meninju dinding kamarnya hingga tangannya berdarah. Dia kesal kenapa dia telat mengatakan cinta pada Hanum.
Kenapa harus ada lelaki lain yang sudah melakukan lebih dalam pada Hanum? Dia sudah menjatuhkan pilihan pada Hanum, tapi kini Hanum justru mengecewakannya. Apa yang harus Aditya perbuat saat ini? Terus mengejar Hanum atau justru pasrah dengan takdir yang ada? Kamu masih lelah sayang? Tanya Daniel sedikit khawatir dengan kondisi sang istri dan diangguki Hanum pelan. Saat ini mereka makan malam berdua. Daniel memesan makanan lagi untuk mereka karena memang Daniel tidak mengizinkan Hanum masak dulu. Kenapa tidak dihabiskan sayang makanannya? Tidak enak, aku pesan dari resto mahal sayang. Ucap Daniel secara diam memang memesan makanan dari restoran ternama berharap Hanum mau makan. Karena siang tadi pun Hanum hanya menyolek beberapa sendok nasi. Aku tidak selera makan om, jawab Hanum jujur, sejak kejadian tadi siang membuat mood Hanum hancur. Jangankan untuk makan bercinta saja dia enggan. Sedikit lagi sayang, nanti kamu tidak ada tenaga loh, aku suap ya ayo ah. Bujuk Daniel sambil mengambil sendok dan menyuapi makanan pada sang istri dengan lembut. Hanum patuh membuka mulutnya tapi hanya beberapa suapan saja. Sudah om, aku sudah kenyang sekali, tolak Hanum lagi. Aku buatkan teh hangat saja ya, tawar Daniel. Bawa ke kamar saja ya om, kepalaku mendadak pusing sekali ingin berbaring, ujar Hanum dan diangguki Daniel pelan. Setelah merapikan meja makan Daniel segera masuk ke kamar dengan membawa segelas teh hangat. Kalau kamu mau ke dokter aku antar sayang. Tidak aku mau istirahat saja om, besok juga akan pulih, tolak Hanum cepat. Dia merasa bukan tubuhnya yang sakit tapi moodnya yang buruk. Ya sudah langsung tidur saja besok tidak usah kuliah, ucap Daniel. Sebenarnya besok Hanum juga tidak berniat kuliah, dia tidak mau bertemu Aditya lagi. Sayang, lusa aku ada kegiatan di luar kota, apa kamu tidak keberatan jika aku tinggal? Tanya Roni. Kemana mas? Tanya Dian pura. Pura percaya padahal Fanny sudah bercerita padanya tadi setelah Roni pulang dari apartemen. Ke Bali sayang mungkin 3-4 hari lah. Apa kamu tidak keberatan atau mau aku antar ke rumah mama? Tawar Roni. Tidak apa mas? Banyak pembantu di rumah kita, aku rasa tidak masalah mas. Obatku juga masih banyak. Masih cukuplah sampai kamu pulang nanti, jawab Dian. Jadi benar tidak apa sayang? Tanya Roni memastikan. Iya mas, sudahlah kamu nanya mulu. Sudah aku bilang tidak apa aku bisa di rumah dengan anak dan pembantu. Kamu fokus saja dengan pekerjaan kamu ya. Aku masih bisa handle rumah kok, jawab Dian meyakinkan Roni dan diangguki Roni pelan. Sebenarnya hatinya tidak tega tapi mau bagaimana lagi, mungkin ini menjadi jalan keluar untuk masalahnya ini. Terima kasih sayang, kamu memang istri yang mengerti suaminya. Aku beruntung punya kamu sayang. Puji Roni sambil mencium punggung tangan Dian berkali-kali seraya meminta maaf dalam hati karena harus melakukan poligami. Gue mau nikahin Fanny bro. Elu yakin Ron? Bukannya elu nggak mau kalau sampai nikah, ucap Daniel. Kedua sahabat ini bertemu di sebuah kafe. Gue dukung apapun keputusan lu bro asal lu senang, tapi gue juga nggak menyarankan lu nikah, lanjut Daniel.
Tapi itu syarat dari Fanny bro. Kalau nggak nikahi dia, nggak boleh gue lihat anak gue. Lu tahu kan kalau gue bukan lelaki pengecut yang udah nanam benih ninggalin gitu aja. Jelas Roni dan diangguki Daniel pelan. Gue salut sama lu mau bertanggung jawab. Semoga semuanya berjalan lancar ya bro. Semoga aja dan satu lagi gue butuh lu sama Hanum buat jadi saksi pernikahan gue. Saksi. Iya saksi bukannya pernikahan harus ada saksi. Iya bro cuma gue sama Hanum. Tolonglah bro, kalau bukan lu siapa lagi? Lu tahu sendiri kan lu sahabat sejati gue, mohon Roni. Ya sudah kabari aja tempatnya. Thanks bro, jawab Roni sambil menepuk pundak Daniel. Hanum berdiam diri di balkon kamarnya perasaannya tidak tenang saat ini. Dadanya terasa sesak karena mengingat perlakuan Aditya padanya. Aditya menganggapnya perempuan murahan yang bisa dicium seenaknya. Padahal jika dia tahu kalau Hanum istri papanya mungkin akan membuat Aditya syok. Sayang, panggil Daniel saat masuk ke dalam kamar mereka. Hanum, sayang, panggil Daniel lagi tapi tak ada jawaban. Daniel melihat ke arah pintu balkon yang terbuka, dia berjalan ke arah sana. Daniel melihat Hanum yang sedang meringkuk memegang lututnya dan wajahnya terlihat menyedihkan. Apa yang sedang terjadi pada istrinya ini? Sayang kamu kenapa? Tanya Daniel khawatir. Hanum segera menghapus air matanya. Tidak apa. Apa, Om sudah pulang? Tanya Hanum sambil menghirup ingusnya karena terlihat keluar. Kamu nangis kenapa? Ada yang nyakitin kamu sayang? Hanum menggeleng cepat, dia tidak mau ayah dan anak bertengkar karena dia bagaimanapun Aditya anak Daniel. Nggak mungkin air matanya keluar kalau nggak ada apa. Apa, aku tahu kamu Num. Ayo bicara. Nggak ada Om. Aku hanya rindu ibu. Bohong Hanum. Rindu ibu, ujar Daniel mengerutkan keningnya. Iya, rindu ibu sudah lama sekali tidak bertemu. Alasan Hanum lagi. Apa kamu tidak pernah menghubungi ibumu? Ada, terakhir beliau sudah mulai sehat. Terima kasih ya Om sudah membantuku dalam kesulitan, ucap Hanum memeluk tubuh sang suami. Kalau tidak ada Om aku tidak tahu bagaimana jadinya keluargaku. Isak Hanum membuat Daniel mengelus lembut punggung sang istri. Cup, sudah sayang, bukankah wajar seorang suami memberikan yang terbaik untuk istrinya? Terima kasih, bisik Hanum. Adit kamu kenapa? Pekik Susan yang baru saja pulang melihat kamar anak lelakinya berantakan. Mama, kamu kenapa Dit? Apa yang terjadi? Itu tangan kamu kenapa berdarah? Cecar Susan. Tidak apa Ma? Apanya yang tidak apa? Apa, ayo kita bawa ke rumah sakit. Tidak Ma, aku tidak mau, tolak Aditya. Dit, ini berdarah kalau infeksi bagaimana? Mama juga yang repot Dit, jangan ngeyel kamu. Apa Mama pernah peduli sama aku? Kesal Aditya. Dit, jangan bicara sembarangan kamu. Mama begini semua untuk kamu. Mama mengurus Oma Dit, kamu harus mengerti, marah Susan. Tadinya Susan ingin pulang bertemu Daniel untuk meminta uang untuk perawatannya. Tapi melihat Aditya di kamar justru mendapatkan anak lelakinya ini penuh darah.
Susan segera mengambil ponselnya dan menghubungi Daniel. Bersambung.